Salah satu isu politik yang cukup luar biasa viral dan sangatlah kontroversial hari-hari ini adalah soal pernyataan Ketua Umum Projo yang juga loyalis Jokowi, Budi Ari, di mana dalam sebuah rekaman video yang beredar di media sosial, Budi Ari menyinggung terkait dengan kemungkinan momentum politik dan pemilu berlangsung lebih cepat sebelum 2029. Inilah yang saya kira menjadi salah satu isu politik yang cukup luar biasa, memantik percakapan yang tidak berkesudahan, bahkan percikan-percikan api-api politiknya sudah bermunculan di berbagai kalangan. Jadi seperti yang kita tahu bahwa beredar video di media sosial dan sudah dikutip oleh semua media-media mainstream, baik media online, media cetak, ataupun misalnya di TV, di mana dalam rekaman video itu beredar Budi Ari berbicara di sampingnya Pak Jokowi, di mana dalam pernyataannya itu Budi Ari bicara tentang kemungkinan momentum politik dan pemilu berlangsung lebih cepat sebelum 2029. Inilah yang saya kira menjadi salah satu isu politik yang tentu saja mendapatkan sorotan publik, kontroversial, dan tentu saja per hari ini percakapannya cukup luar biasa panas. Tentu karena ada beberapa faktor. Pertama, ini tentu tidak terlepas dari sosok Budi Ari yang dikenal sebagai loyalisnya Jokowi. Dari dulu kita dengar ketika Budi Ari memperkenalkan satu istilah bahwa Projo itu adalah relawan politik, merah kata Jokowi, merah Projo. Putih kata Jokowi, maka putih pula kata Projo, dan seterusnya dan terusnya. Ini adalah salah satu istilah yang selalu diperkenalkan oleh Budi Ari, bahwa sejak lama Projo itu adalah relawan politik yang paling identik dan paling tegak lurus dengan Pak Jokowi. Apalagi pada saat yang bersamaan ketika potongan video viral itu, Budi Ari di sebelahnya Pak Jokowi, dan kemudian bicara tentang insting politik dari Pak Budi Ari soal kemungkinan percepatan politik dan pemilu sebelum 2029. Tentu cukup ramai dan tentu menjadi percakapan yang per hari ini memantik bara api yang sudah bermunculan di mana-mana. Jadi karena Pak Budi Ari adalah relawan Pak Jokowi, loyalis Pak Jokowi, bicara tentang insting politik, bicara tentang momentum politik, soal kemungkinan bagaimana soal pemilu dan suksesi politik itu bisa lebih cepat sebelum 2029. Itulah yang kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan kritis. Apakah video ini yang beredar itu keluar ataupun bocor itu secara kebetulan atau memang sengaja dibocorkan? Tapi terlepas dari percakapan ini, nasi sudah menjadi bubur. Video itu ramai, viral, dan tentu saja menjadi pergunjingan yang tidak berkesudahan. Ya tentu karena ini adalah faktor Budi Ari. Nah yang kedua, ini kan kemudian mendapatkan respon. Jadi misalnya salah satu respon yang cukup keras disampaikan oleh Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, Kurniawan, yang cukup menyayangkan pernyataan dari Budi Ari. Kata Kurniawan, Prabowo Subianto itu adalah sebagai sosok yang sering merangkul, menghargai dan memuliakan orang-orang yang selama ini dekat dengan Pak Jokowi, dan bahkan juga termasuk dengan Pak Jokowi sekalipun. Jadi itulah yang disebut oleh Kurniawan bahwa pernyataan dari Budi Ari itu dianggap tidak pantas dan menyinggung perasaan dari para pendukung Prabowo Subianto. Dalam konteks itulah kemudian Kurniawan mengatakan akan melakukan konsolidasi politik dan merapatkan barisan bagi para pendukung Prabowo Subianto, bahwa ini adalah semacam antisipasi dan sekaligus sebagai bentuk dukungan, bahwa dukungan politik secara total akan terus berlanjut diberikan kepada Prabowo Subianto. Itulah yang saya kira tentu semakin menambah bagaimana bara api politik terkait dengan pernyataan Budi Ari itu ditanggapi. Ini yang menanggapi adalah Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, Kurniawan, yang saya kira cukup lantang, sangat menyayangkan, kemudian mengecam, termasuk juga dianggap tidak pantas dan tidak etis. Ketika Budi Ari itu bicara tentang soal kemungkinan percepatan politik dan pemilu sebelum 2029. Kata Kurniawan, apapun judulnya, Pak Budi Ari itu adalah dulunya pernah menjadi menterinya di era Pak Prabowo Subianto. Itu adalah respon pertama dari relawan politik Prabowo Subianto. Lalu selanjutnya ada respon yang juga muncul dari kader-kader PSI. Seperti yang kita tahu, Bestari Barus, salah satu pengurus DPP PSI, mengatakan bahwa pernyataan Budi Ari itu adalah sebagai salah satu bentuk
sebagai salah satu bentuk adu domba antara Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi. Ya, baik teman kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Salam waras, salam sehat, salam logika. Nah, kita sudah mendengarkan sedikit informasi yang telah disampaikan oleh saudara kita di Prikno. Sangat luar biasa, sangat membuka wawasan kita terkait bagaimana dinamika-dinamika politik yang terjadi saat ini, dan pastinya sangat menarik untuk kita bahas. Salah satu yang menarik untuk kita bahas apa yang telah disampaikan oleh saudara kita di Prikno terkait pernyataan atau statement dari Budi Ari, pendukung garis keras Pak Joko Widodo. Budi Ari mengatakan bahwa pemilu bisa dipercepat. Wow, tentu ini sudah ramai. Budi Ari ini kalau tidak salah pernah menjabat sebagai menteri di era Pak Presiden Prabowo Subianto, dan beliau kena reshuffle tanpa sepengetahuan dia. Banyak respon dari partai-partai lain dan banyak respon netizen ataupun publik bahwa Budi Ari ini tampaknya sedang memecah belah. Wow. Kok bisa dia mengatakan bahwa pemilu bisa dipercepat? Ada apa? Sedangkan masa kepemimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto yaitu masih jauh, masih lama, sekitaran 3 tahun lagi. Ada apa? Kita ketahui kan bahwa Budi Ari ini pendukung keras Joko Widodo. Bagaimana safari atau politik Jokowi saat ini sedang panas-panasnya, sedang membara-baranya untuk PSI, untuk memenangkan PSI di tahun 2029. Kita ketahui kan Pak Presiden Prabowo Subianto berdampingan dengan Gibran, yaitu wakil Presiden Republik Indonesia terpilih di tahun 2029. Apakah ada unsur kesakit hatian oleh Budi Ari ketika kemarin kena reshuffle? Saya tidak tahu ya. Tetapi kok bisa dia memberikan statement seperti itu? Kenapa? Ketika mereka malah sibuk untuk mengurusi pemilu, sedangkan kita masih digoncangkan bagaimana situasi perekonomian, bagaimana sekarang apa yang terjadi dalam lapangan pekerjaan. Ini mereka malah sibuk begitu. Ada apa begitu? Apakah ada unsur mereka meminta bahwa agar pemilu bisa dipercepat? Apakah mereka tidak memandang Pak Presiden Prabowo Subianto sehingga mereka mengatakan pemilu bisa dipercepat? Emang bisa seenaknya begitu? Ya, ini perlu diperbaiki lagi karena apakah video itu bocor? Apakah memang ada unsur kesengajaan? Ya, tampaknya juga Pak Jokowi hanya diam saja di sampingnya ketika Budi Ari mengatakan hal seperti itu. Jadi ini perlu diperbaiki lah cara komunikasinya. Dan pastinya ya Budi Ari pasti diserang dengan statement hal seperti itu, karena pada saat ini Pak Prabowo masih menjabat sebagai presiden. Ya kan, terkecuali sudah habis masa jabatan, sudah waktunya pemilu, pilpres, ya wajar. Ini masih jauh. Untuk tahun 2029 itu masih jauh teman-teman. Sekarang aja masih 2026. Sekitaran 3 tahun. Apakah mereka sudah haus? Apakah mereka sudah geram untuk memenangkan kandidatnya? Kira-kira siapa kandidatnya? Apakah Pak Prabowo dan Gibran berdampingan nanti di tahun 2029? Jadi tolong teman-teman, kita sebenarnya jangan terlalu fokus dulu pemilu, tetapi bagaimana di dalam situasi ini yang perlu diperbaiki, ini yang harus kita dukung. Bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintahan saat ini. Jadi kita sebagai masyarakat ketika ada kebijakan yang menyimpang, ya perlu kita mengkritik untuk menyampaikan, bukan kita malah sibuk untuk pemilu.
Nah, kalau mereka sibuk dalam pemilu di tahun 2009, dalam arti mereka bukan lagi untuk mendampingi masyarakat, bukan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk lagi kepentingan negara, melainkan untuk kepentingan pribadinya, mementingkan kandidatnya, mementingkan calonnya. Lantas, bagaimana masyarakat untuk bisa menilai? Ya, artinya ketika nanti di tahun 2009, siapapun yang mereka dukung, ya kita harus melihat rekam jejaknya. Dalam arti, ketika mereka sudah terpilih, itu tandanya mereka haus kekuasaan. Kalau orang yang bijak, orang yang benar-benar memikirkan untuk kedepannya, mereka tidak sibuk untuk pemilu. Ya, masyarakat juga sekarang sudah pintar, publik sekarang sudah pintar menilai siapa yang benar. Jadi kalau misalnya Budi Ari ini juga masih dikaitkan dengan isu-isu apa ya, judi online ya kalau tidak salah. Kalau salah ya tolonglah. Jadi Budi Ari ini juga harus diperiksa oleh KPK lah. Kalau nggak Kejaksaan Agung lah. Karena sekarang ini kan Budi Ari juga pernah diisukan dengan judi online dan segala macamnya, sehingga banyak mengatakan beliau terkena reshuffle oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Ini kan pendukung garis keras Pak Jokowi ya. Tapi ya saya sendiri bukan menjelekkan siapapun. Ya seperti apa yang dikatakan oleh saudara kita di Brino, banyak respon-respon negatif terhadap Budi Ari, bahwa Budi Ari tidak menyadari dan Budi Ari itu eh, terlalu bersemangat dan segala macam lah. Nah, teman-teman, di sini kita bacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita, bagaimana respon terkait apa yang telah disampaikan oleh saudara kita Adi Prigno. Kami sebagai pendukung Prabowo sangat menyesalkan pernyataan Budi Ari. Salam Indonesia. Ya, siapapun orangnya yang mempunyai niat jahat terhadap bangsa dan negara, semoga Allah cabut nyawanya. Dipecat jadi menteri karena tidak bisa maju karena bodoh. Ingin jadi partai Gerindra tidak diterima karena tukang penjilat, tangkap mereka banyak korupsi. Ya, ini komentar paling top ya teman-teman. Karena apa? Budi Ari ini kan sempat ditolak ya, sempat ditolak untuk masuk partai Gerindra. Yang dimana kader-kader Gerindra menolak keras untuk bergabungnya Budi Ari. Ya, Budi Ari ini saya tidak tahu ya dari partai mana dulunya, tetapi saya tahu itu dia sebagai menteri. Ya, wajar ketika partai Gerindra, bagaimana Pak Presiden Prabowo Subianto meresafal, malah meminta untuk masuk, bukan meminta ya, isunya ingin masuk ke partai Gerindra, sedangkan partai Gerindra yaitu ketua umumnya adalah Pak Presiden Prabowo Subianto. Gak ada kawan abdi dunia politik yang ada kepentingan pribadi. Ya, benar sekali teman-teman. Baru di era Pak Jokowi relawan ikut mengatur dan menguasai negara. Nah, ini yang kita herankan. Kalau relawan itu setahu saya, kalau misalnya sudah habis masa jabatan yang telah didukung, sudah terpilih, sebenarnya tidak perlulah. Ini malah sibuk untuk mengurusi pemilu di tahun 2009, bahkan ingin mempercepat. Budi Ari ini orang yang tidak tahu adab. Satu, dulu pernah mengatakan proyek itu bukan proyek Jokowi. Ya, sempat. Budi Ari pernah mengatakan bahwasannya ya seperti penjilat lah, jilat sana jilat sini lah, cari aman aja lah ibaratnya. Dua, mencari momen untuk pansus. Sebenarnya dia bukan relawan Jokowi lagi, bukannya projo. Itu katanya bukan pro Jokowi lagi. Hati-hati Pak Prabowo, geng Solo di lingkaran kekuasaan berbahaya, harus disingkirkan segera. Harusnya Budi Ari ditangkap, sudah mengarahkan ke penggerakan makar ini mah. Heboh loh Budi Ari, kasus didiam-diamin oleh aplikasi, hebat loh. Karir politik keluarga Solo akan mentok di sini, akan terjun bebas ke depannya. Rakyat Indonesia bersama Pak Prabowo terbukti membuat rakyat sejahtera. Ya, begitulah kira-kira, tetapi ya kembali lagi bahwa di dunia perpolitikan tidak ada teman yang abadi, tetapi bagaimana kita sebagai publik, sebagai masyarakat, pintar-pintarlah untuk memilih suatu pemimpin. Lihatlah rekam jejaknya. Ketika kita salah memilih pemimpin, apa yang terjadi? Ya kita sebagai penyesalan begitu teman.
Inilah tanda-tandanya ikut campur tangan Allah melalui Budi Ari supaya Jokowi pecah kongsi dengan Pak Presiden Prabowo Subianto. Supaya Pak Prabowo sadar dengan rong dari Jokowi, titipan Jokowi di kabinet Prabowo, kebijakan bikin gaduh dan korupsi udah ugal-ugalan, rakyat kita semakin susah makan. Semoga bangsa ini selamat dari orang-orang rakus haus kekuasaan yang tidak mempedulikan kesejahteraan rakyat. Nah, ini perlu ya teman-teman. Kita sebagai masyarakat, kalau kita lihat bagaimana permainan-permainan atau dinamika politik saat ini, mereka itu sebenarnya bukan mesejahterakan rakyat lagi, tetapi bagaimana untuk mencari kedudukan atau kekuasaan. Kalau orang yang benar-benar untuk merakyat, mereka itu tidak sibuk, tetapi bagaimana mereka memberikan dampak faedah untuk masyarakat. Masyarakat itu tahu, publik tahu siapa yang benar dan siapa tidak. Kalau hanya untuk sibuk pemilu tahun 2009, ya itu tanda-tandanya ada hausnya kekuasaan untuk memimpin. Ya teman-teman, mungkin sekian video ini. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.